Diskusi refleksi kasus atau DRK merupakan suatu metode pembelajaran dalam bentuk kelompok diskusi untuk berbagi pengalaman klinik tentang kasus penyakit pasien, masalah perawatan pasien, dan masalah-masalah dalam manajemen pelayanan. Langkah-langkah DRK. Langkah-langkah dalam pelaksana kegiatan DRK adalah memilih atau menetapkan kasus yang akan didiskusikan, menyusun jadwal kegiatan, menentukan waktu pelaksana, dan menentukan peran. Tujuan DRK adalah diskusi refleksi kasus dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk memecahkan masalah, merevisi standar, membuat standar ataupun kesepakatan tindak lanjut agar standar dipatuhi. Simak diskusi refleksi kasus pada COVID-19. Selamat siang. Selamat datang di diskusi refleksi kasus yang sudah rutin kita adakan setiap bulannya. Sebelumnya kita serahkan kepada Bapak Kepala Ruangan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Baik, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, mari kita berdoa, tapi kita berdoa menurut iman yang kita yakin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke fasilitator. Hari ini kita akan melakukan refleksi kasus yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang COVID-19. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu waktu diskusi kita hari ini, bagaimana kalau diskusi kita dilakukan selama 15 menit lebih. Setuju. Baik, seperti biasa, diharapkan semua peserta dapat mengikuti diskusi dengan baik dan mengikuti perjalanan diskusi dengan aktif. Untuk acara hari ini, materi akan disajikan oleh penyaji selama 15 menit. Kepada penyaji dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua. Siang. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas tentang COVID-19 pada Tuan S yang sudah dirawat selama 4 hari. Demam masih naik, sesak nafas, dan tampak lemas. COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui, menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Untuk diagnosa keperawatan yang diambil adalah ketidakefektian pola nafas, hipotermi, dan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dari diagnosa tersebut, telah dilakukan beberapa intervensi yang telah dilakukan kepada Tuan S. Sebagainya, yang pertama, observasi KTP untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, berikan terapi oksigen dengan kecepatan 5. Dan yang terakhir, berikan vitamin. Sedangkan intervensi untuk masalah nutrisi, yaitu yang pertama, jelaskan pada pasien dan keluarga tentang manfaat makanan dan nutrisi untuk meningkatkan motivasi makan. Yang kedua, berikan nutrisi dengan diet lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan hidangkan saat masih hangat untuk meningkatkan asupan makanan karena mudah ditelan. Dari apa yang telah dilakukan sesuai intervensi yang ada, tetapi pasien belum menunjukkan adanya peningkatan yang berarti. Baik, langsung saja jika ada yang ingin disampaikan dari teman-teman, silakan untuk menyampaikan satu persatu. Bagaimana sesak nafas pasien tersebut? Apakah sesak nafasnya bertambah atau sudah menurun?
Kemudian bagaimana demam pasien tersebut. Pasien dengan demam yang tidak berkunjung turun, kita harus waspada dan berhati-hati. Masalahnya yang bisa timbul dalam dua hal tersebut. Apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan penurunan kesadaran pada Tuan S. Ya, itu benar. Kita monitor oksigen Tuan S. Kemudian ketika Tuan S demam, sudahkah kita memproses dengan benar? Kompres yang benar adalah menggunakan air hangat dan kompres di lipatan-lipatan tubuh. Sebagian besar keluarga pasien mengompres hanya di bagian dahi saja. Sehingga kita harus memberikan contoh yang memberitahu kepada keluarga untuk melakukan kompres dengan benar. Oke, bisa dilanjutkan ke masalah yang lain. Permasalahan yang biasa muncul itu pasien tidak mau makan, keluarga tidak bisa memaksa pasien dengan baik. Kita meminta kepada keluarga untuk selalu memberikan makanan sedikit-sedikit tetapi sering. Pasien yang masih sulit makan, kita harus menanyakan makanan kesukaannya apa. Untuk makanan-makanan yang dianjurkan itu bagaimana? Untuk makanannya, yang pertama ada sumber karbohidrat, yang kedua sumber protein, dan yang ketiga sayuran. Untuk buah-buah dan minuman adalah buah yang tidak banyak menimbulkan gas dan tidak dimakan beserta kulit dan jenisnya seperti pepaya, pisang, dan jeruk atau lain-lain. Minumannya teh encer boleh, tapi lebih baik air putih. Masakannya itu tidak pedas boleh ya? Iya, boleh. Ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup waktu sisa 5 menit? Cukup. Alhamdulillah, diskusi hari ini telah berakhir. Dapat saya simpulkan bahwa pasien dengan COVID-19 ini harus dilakukan dengan pemantauan oksigenasi pasien, suhu pasien, dan terkait diet makanan. Makanannya adalah diet lunak dan rendah serat. Baik, karena diskusi telah berakhir, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa mengisi daftar hadir di lembar yang sudah disediakan. Saya akhiri diskusi kali ini. Selamat siang. Ya. Siang.